tidak elok kalau misalkan hanya menyalahkan pendidikan mungkin gitu ya Bu ya. Betul. Karena memang terjadi di lapangan. Jadi, wah itu gimana sih gurunya? Ngajar apa enggak kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini spesial, Bu. Hari ini spesial. Kenapa? Karena lain daripada yang lain. Di luar dari kebiasaan saya. Biasanya kalau di ini Bu, di channel saya itu kalau nggak PJJ ya saya ngevlog sama teman-teman kayak gitu kan, mengisi kegiatan, mengisi konten-konten. Biasanya PJJ, kemarin terakhir ngevlog yang bikin tongseng itu loh Bu. Bikin tongseng ya, mungkin teman-teman semua sudah ada yang melihat ya, nonton di channelnya Narain. Kebetulan hari ini perdana saya membuat konten bincang hangat. Intinya itu kita akan mencoba untuk berbincang-bincang secara mungkin santai, nanti relax, enjoy. Yang biasanya kita kelihatan formal tapi kita kemas secara secara relax mungkin, supaya lebih mengena itu harapannya. Ada nanti bincang dengan alumni. Kebetulan hari ini untuk perdana pembuka untuk acara atau di channel saya itu ada namanya playlist untuk edukasi, ada untuk PJJ ada gitu kan. Nah sekarang kita untuk bincang hangat, bincang santai ya. Terus di sini saya nanti akan membahas isu-isu, kemudian membahas kebijakan-kebijakan seputar pendidikan, khususnya untuk yang ada di SMP 1 Walangkucung. Harapannya supaya penonton, Bapak Ibu wali murid atau teman-teman atau alumni atau misalkan anak-anak semua di rumah itu bisa paham dan bisa tidak lagi awang-awangan. Awang-awangan bahasanya apa ya? Awang-awangan itu kayak menerka-nerka apa ya? Mereka jawaban sendiri. Padahal ini memang kita setiap apa yang diambil kebijakannya itu berdasarkan itu ya. Iya. Melalui dasar anjuran pemerintah. Nah, penasaran? Saya belum memperkenalkan ya. Hari ini saya ditemani oleh guru kita ya, senior saya. Kebetulan saya dulu bukan dari SMP sini ya Bu ya, jadi belum pernah diajar ya, Tapi ini merupakan senior saya di SMP 1 Walangkucung. Beliau mengampu mapel matematika, juga menjabat sebagai kurikulum di SMP 1 Walangkucung. Siapa dia? Ya, beliau ini adalah Ibu Puntari Milawati SPD. Ya Bu? Iya, betul. Mungkin mengampu kelas berapa ya Bu ya? Kelas 9 CDE dan kelas 7 GH. Oh, kelas 9 CDE. Kalau kelas 9 mungkin sudah 2 tahun ini ya. Oh, katanya tahu-tahu kelas 9 ya. Iya. Kalau yang kelas 7 mungkin
Belum ya, mungkin kelas 7 Pali apa ya Bu? Pali. Pali. Nah, Bu Untar ini mengampu matematika matematika di kelas 9. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ini nanti akan saya coba perlihatkan ke Bu Untari. Ada tayangan ini termasuknya viral. Kalau mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga anak-anak atau orang tua wali di rumah kalau buka YouTube atau buka Instagram ini pernah melihat video viral ini. Nah, nanti saya perlihatkan ke teman-teman semua. Ini saya perlihatkan ke Bu Untari. Halo Bandung, ibu kota. Postingan abang ada. Dapi. Astagfirullahaladzim. Mau kok. Abang tuh ya sana. SBY kan ini. Hanya saya kenal. Taunya apa? Prabowo. Aduh, prihatin banget. Astagfirullahaladzim. Ikut tertawa deh. Oh, kalau jagoan ini tahu dia. Kepanjangan dari SBY. Gak tahu. Susilo Bang. Kamu kan? Ibu kita Kartini. Putri. Indonesia. Sebutkan 3 pahlawan di Indonesia. Soekarno-Hatta, Bung Karno, Sama Kartini. Kartini. Kulihat ibu. Kartini. Sebutkan 3 pahlawan Indonesia. Soekarno, Kartini. Sebutkan 3 hero FF. Halo, Kla, Kerry, Wih, apa? Mantap, apa banget. Free Fire, Free Fire artinya apa? FF. Ya teh ngaranna SBY. Kepanjangan dari SBY naon? Susiolono. SBY. Singkatan dari SBY apa? Non sih teteh. Susilo Bang Sugoyono. Non teteh Sugiono. Lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lucu ya Bu. Tanggapan Ibu gimana Bu setelah melihat video viral ini Bu? Ya itulah, anak-anak sekarang itu justru banyak kegiatan yang di luar yang tidak di sekolah itu yang artinya hanya main saja. Jadi yang ke arah kepengetahuan itu saya kira tidak ada sama sekali, sehingga hanya ya tarapan dasar seperti itu sih, tidak mengetahui. Itu sangat miris. Dunia pendidikan itu miris melihatnya, mengetahuinya ya. Jadi kalau misalkan ini ada hubungannya nggak Bu setelah pandemi itu menghantam dunia itu? Jadi bom awal ini bisa terjadi seperti ini, bisa bisa dikatakan kesalahan dari pandemi ini atau gimana menurut Ibu? Kalau pandemi itu ya dinamakan kesalahan ya, bukan mau tidak mau ya, ini adalah Efek mungkin dampak ya. Ini satu hal kejadian yang memang harus kita jalani ya, sehingga dari hal itulah mungkin dampaknya akan terlihat jelas di anak-anak kita yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Pada dasarnya ya pandemi ini itu berefek luar biasa sih dengan anak didik kita itu ya, khususnya anak-anak. Ya, kalau mungkin sudah tarapan mahasiswa bisa beda lagi mungkin ya lebih memahami, lebih menyadari ya. Kalau anak-anak yang masih anak SD, SMP gitu ke SMA juga itu kan masih perlu
perlu banyak bimbingan dari ya banyak ya dari orang tua, dari lingkungannya, dari gurunya, khususnya di orang tua. Kenapa? Karena pandemi ini kita banyak didominasi pembelajaran dari rumah ya. Jadi di sini adalah kerja keras dari para sivitas akademika ya, ibaratnya dari sekolah tersebut. Dampaknya sangat jelas terasa, dan dampaknya yang positif itu ada sih, ada, tapi lebih sedikit. Justru dampak yang negatif itu yang menjadi PR. Kalau melihat apa yang tadi viral itu tadi ya Bu ya, kalau dari kasat mata awam gitu kan melihatnya, wah ini sih gurunya gimana, gitu kan. Misalkan gitu. Kalau dari yang tadi video tayangan tadi mungkin lebih ke anak SD SMP gitu ya Bu. Iya betul. Kan ya tidak inilah, tidak apa namanya, tidak elok kalau misalkan hanya menyalahkan pendidikan mungkin gitu ya Bu ya. Betul. Karena memang terjadi di lapangan. Jadi, oh itu gimana sih gurunya? Ngajar apa enggak kan gitu. Misalkan oh sepihak gitu kan. Wah tuh gurunya nggak kompeten itu, hanya memberikan tugas misalkan. Kok bisa sampai anak-anak malah hafalnya kok ke dunia game gitu. Tapi kalau misalkan ada lagi, loh itu kan bagus. Sekarang kan pemerintah mencanangkan misalkan e-sport. Mereka mencoba untuk mengembangkan bakat minatnya untuk di electronic sport kayak gitu misalkan. Loh, itu jadi banyak sekali opini-opini yang ada di masyarakat gitu loh. Nah, menurut Ibu kira-kira kalau misalkan terjadi yang seperti itu, apa kira-kira apa tuh namanya komentar Ibu terkait misalkan ada opini yang seperti itu untuk meluruskannya loh, gimana kira-kira menurut? Iya, sudah sangat banyak ya di dunia, langsung malah justru ada juga yang menyampaikan satu pendidikan yang di saat sekarang itu sepertinya merosot ya, berkurang ya. Jadi hal ini memang bisa dibenarkan pada situasi-situasi tertentu ya, karena kita itu terhambat dengan segala aspek, faktornya itu banyak ya. Namun kalau ada masyarakat yang menganggap bahwa kami itu dunia pendidikan ini berhenti juga, seperti halnya sekolah itu tidak bisa masuk ke sekolah lagi, lalu sekolah transfer ilmu itu juga dihentikan, itu bukan begitu, tidak. Jadi istilahnya beginilah ya, atau supaya saudara-saudara semua tahu, ya masyarakat semua tahu, wali murid semua yang di sana di luar mengetahuinya bahwa kami yang seperti ini sekarang keadaan pandemi ini melaksanakan suatu kebijakan itu bukan atas keinginan sendiri, bukan. Yang jelas kami itu bekerja sesuai dengan anjuran daripada pemerintah dan tidak akan mungkin berani untuk artinya kita itu melawan, melanggar dari apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Jadi karena itu kami itu melaksanakan hal yang seperti sekarang ini, anak-anak itu supaya belajar PJJ dari rumah karena ada surat edaran dari pemerintah yang sehingga harus mengharuskan anak-anak itu belajar dari rumah. Seperti itu yang kami sampaikan dari teman-teman masyarakat yang di luaran. Ada suara-suara, Bapak Ibu guru bagaimana sih ini kok anak-anak sampai dengan tidak mengerti mengenai ya semacam misalkan pahlawan dan SBY singkatannya apa itu, sampai dengan tidak tahu. Itu ya janganlah ya, ironis sekali kalau pendidikan ini kan bukan hanya tanggung jawab seorang guru, orang tua. Iya, jadi orang tua, masyarakat itu juga berkewajiban untuk juga mendidik anak-anak kita semua. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru, apalagi di sekolah tersebut misalkan di SMP 1 Karangpucung, anak-anak SMP 1 Karangpucung itu hanya ditanggung jawabi oleh guru-guru dan staf karyawan TU yang ada di sini saja. Sama itu, jadi semua masyarakat, lingkungan, semua itu juga bertanggung jawab. Jadi arahannya dari pemerintah itu agar supaya kita semakin mengeratkan untuk saling bekerja sama.
ya dari rumah, sehingga saatnya para orang tua itu mendidik juga anak-anak kita semua dari rumah. Memantau. Iya, memantau. Karena pembelajarannya jarak jauh yang dilaksanakan dari rumah. Jadi ini tidak berhenti, tidak. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu sekolahnya datang ke sini, lah sekarang anak-anak itu juga datang, tetapi datang di dunia maya. Nah, itu tidak kelihatan. Namun di dunia maya itu seharusnya yang memerlukan pantauan dari semua pihak. Maka itu bolehlah, contoh misal kayak di SMP 1 Karangpucung itu ya, kita menggunakan platform Google Classroom. Di sana kita bisa memantau anak didik kita bagaimana masuk atau tidak sesuai jamnya. Itu jadi bukan libur Bapak Ibu sekalian, itu bukan. Jadi di sekolah memang tidak ada anak, tapi di Google Classroom di dunia maya itu ada setiap jadwal yang sudah kami buat. Guru-guru semua juga masuk di sana sesuai dengan jadwalnya. Iya, itu kecuali ada kendala-kendala apa yang terjadi, itu tidak menutup kemungkinan. Iya, itu tidak menutup kemungkinan ada satu kendala-kendala entah dari gurunya atau entah dari siswanya itu. Tapi ya kalau kendala itu apa ya, tiap hari itu terkendala kan ya tidak. Nah, kendala itu jangan menjadikan alasan untuk supaya kita terus beralasan anaknya terus karena tidak bisa ngupload, susah, jadi terus tidak masuk itu hari ini, terus besok lagi tidak, itu kan berarti menjadi alasan. Mohon Bapak Ibu sekalian di rumah, mari kita bersama-sama untuk juga bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nah, akan jadi apa Bapak Ibu kalau anak-anak kita seperti tadi yang saya lihat, kalau tadi dari game itu saya malah tidak memahami itu apa ya. Siapa itu Leo? Oh, lebih terkenal daripada SBY kan? Apa itu? Padahal orang nomor 1 dulu kan? Iya. SBY singkatan dari apa tidak tahu ya. Terus kemudian ada lagi yang lain itu, tapi kalau menyebutkan game langsung hafal tokohnya. Ini miris sekali Bapak Ibu. Marilah kita memantau bersama-sama anak-anak kita. Kalau saya boleh beropini mungkin seperti ini Bu. Iya. Jadi ini kan dunia yang ada di smartphone gitu kan, maksudnya game-game yang ada di dunia smartphone. Kalau di game di HP biasa sendiri, kalau saya bilang itu nggak mungkin ada ini game-game yang seperti ini. Nah, smartphone itu kan HP pintar. Ini untuk bisa apa saja, misalkan ini yang baru-baru masuk nih, wah Pak ini saya mau belajar daring, alasannya harus ada smartphone. Tapi ya memang sekolah ya tidak sih mengharuskan, tidak ya, cuma kalau misalkan orang tuanya ada ya pakai orang tuanya kan nggak apa-apa gitu. Tapi kebanyakan kan anak-anak yang baru ini kan justru memanfaatkan itu momen seperti itu untuk, kalau saya boleh beropini kayak gitu kan, untuk GCR atau Google Classroom karena secara daring harus ada. Kalau HP biasa nggak mungkin bisa. Ya memang nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau misalkan tanpa, jadi tugas orang tua bukan hanya ngasih HP nih smartphone, nih silakan belajar daring, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kemungkinan dari situ. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak kan. Kemudian juga karena namanya juga anak-anak, belum begitu paham apa namanya itu yang seperti itu, efeknya kemana, dampaknya kemana, apa yang akan terjadi, apalagi sampai ketinggalan pelajaran karena telat misalkan, sibuk main game misalkan, nanti lah main game, HP baru ya mau mencoba game ini misalkan kayak gitu. Ya kalau boleh saya beropini sih, kesimpulan dari opini saya ini ya memang smartphone penting gitu, tapi kalau misalkan anak-anak difasilitasi smartphone seperti ini ya harus dengan bijak juga orang tua dalam menemani itu, mengontrol lah gitu. Terus setelah dari tadi terkait dengan metode inovasi, evaluasi dari, kan ini sudah 2 tahun Bu. 2 tahun ya, 1 tahun yang lain, 1 tahun pandemi ya. Otomatis kalau misalkan tahun pertama misalkan targetnya ini kurang apa misalnya, di tahun sebelum tahun ajaran baru ini kan harus
selalu ada evaluasi kayak gitu kan. Nah kira-kira di tahun ini apa Bu metodenya untuk lebih efektif kayak gitu pembelajaran terkait pembelajaran daring ini? Iya, iya. Baiklah, ya. Untuk masa pandemi yang sudah berlalu ya 1 tahun yang lalu itu pembelajaran sudah berlalu dan menghasilkan, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasinya adalah kita lihat dari segi anaknya. Nah, dari segi anak, ya di situ belum maksimal dalam kita memantau satu sama lain dari seorang pengajar misalkan memantau anak didik kita itu secara keseluruhan itu kesulitan. Nah, mengadministrasikannya juga lebih kesulitan seperti itu. Itu tahun pertama. Tahun pertama. Itu dari segi siswa. Karena kita kaget yang Iya betul. Jadi kita masih meraba-raba mau menggunakan apa sekiranya pembelajaran itu harus tetap berlangsung seperti itu. Nah itu dari segi siswa. Dari segi pengajar juga demikian. Jadi kita sudah familiar sekali sih dengan WA seperti itu ya. WA. Nah dievaluasi kemudian dari setelah 1 tahun itu berlalu. Ada yang begini, HP-nya penuh lah, nge-hang dan lain-lain. Iya. SMP 1 berapa sih Bu tetap? Ya 700-an. Kalau ngajar 3 kelas itu 3 angkatan berarti Ya 700. itu ya 700. Nah sekarang menggunakan WA yang sangat familiar itu ya, yang biasa digunakan ya memang lebih mudah, gitu ya, lebih mudah diakses dan lain-lain ya lebih enak memang iya. Tetapi nanti ya itu efeknya evaluasi numpuk akhirnya HP berapa giga yang itu. dibutuhkan. Padahal RAM-nya yang biasanya itu sudah Bapak Ibu punyai di HP-nya itu paling 1 giga, termasuk punya saya jangan-jangan. Demikian. Nah, padahal ya pribadi untuk pengajar saya saja ya, saya mengajar 5 kelas waktu itu ya. 5 kelas itu dibilang 30-an saja sudah 150 anak mengirimkan gambar ke sini semua. Silakan bagaimana? Oh, lampungan itu. Iya. Coba bayangkan itu berapa? Satu gambar 5 MB kan? Iya, 5 MB. Kali 200. Iya. Satu tugas. Satu juga. Lalu nanti tugas berikutnya untuk pelajaran saya saja. Nah nanti untuk pelajaran yang lain bagaimana misalkan ya itu perlu dari anak-anak juga kan seperti itu mestinya. Nah kalau misalkan kayak saya sih ya otomatis pelajaran saya saja kayak gitu. Tapi kan itu juga memakan waktu, memakan ruangan yang banyak di HP tersebut. Nah disitulah ya. Nah kemudian dievaluasi dari hal itu juga dari selama hal 1 tahun kebelakang itu. iya dari guru-guru ya seperti itu. Nah itu masalah yang ini peralatan segala yang diperlukan itu seperti itu. Kemudian yang kedua masih mengenai guru, ini juga dari pihak sekolah, dari pihak kurikulum juga kurang bisa memantau. Ya. Karena menggunakan WA. Iya, sehingga pantauan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya dengan menggunakan ya semacam apa sih? Apa ya Mas Dodo yang terkait guru itu? Jurnal. Oh ya itu jurnal itu hanya mengisi jurnal seperti itu. Saya sudah mengajar. Jurnal itu jurnal KPM ya, jurnal guru, jurnal kelas seperti itu. Nah yang saya lihat kadang-kadang itu teman-teman itu entah ya bukan kami tidak percaya kurikulum ya kan percaya saja. Kadang-kadang ada yang lupa. Iya, ada yang lupa. Banyak lupanya. Iya. Jadi mengajar tidak menulis jurnal. Ada sebaliknya, mengisi jurnal tidak mengajar. Seperti itu. Akhirnya ketika ya ada pengawas atau kepala sekolah menanyakan, saya sebagai kurikulum ya, saya sebagai kurikulum untuk melaporkan ke pengawas atau ke kepala sekolah atasan kami yang langsung itu agak kesulitan. Sehingga evaluasi itu mendapatkan satu jawaban yang dilaksanakan di tahun pelajaran yang ini. Berdasarkan evaluasi yang terjadi 1 tahun ke belakang, semua permasalahan dari anak, dari guru, dari tenaga pendidik ya, itu semuanya dirumuskan ya, ada permasalahan apa saja, cari solusi yang terbaik yang paling efektif untuk supaya kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan dengan maksimal ya. Iya, maksimal. Akhirnya apa Bu yang diambil? Iya, akhirnya kami sebagai kurikulum ya sudah kami saling berkoordinasi lagi dengan pakar kurikulum juga
kaitannya yang sudah di IHP-kan waktu tahun pelajaran 1 tahun yang lalu ketika pandemi baru mulai itu IHP mengenai platform dari Google, kayak gitu, yaitu Google Classroom. Ya, karena sudah di IHP-kan yang itu, ya baiknya pakai yang itu saja yang sudah dikenal. Kalau familiar. Iya, banyak platform-platform yang lain, tetapi yang sudah dikenal. Sudah akhirnya sepakat dengan sudah dikoordinasikan juga disepakati dibolehkan oleh kepala sekolah akhirnya menggunakan Google Classroom. Nah, di sana kurikulum kemudian waka ada di situ semua di tiap kelas seperti itu, yang gunanya adalah bisa untuk memantau kegiatan ya yang tadinya di dunia nyata, sama saja. Jadi nanti si kurikulum dan wakil kurikulum itu ada di situ juga. Itu mana Google Classroom. Jadi seolah-olah SMP 1 Karangkucung yang di dunia nyata itu kita bawa ke dunia maya seperti itu. Misalkan kalau di dulu sebelum pandemi misalkan ini, sekarang kelas 7A ruangannya di sebelah sini misalkan. Iya. Nah itu jadwalnya jam pertama matematika. Setelah dikunjungi, ya benar matematika ada di ruangan misalkan di 7A, anak-anaknya total ada berapa. Nah itu dikemas di dunia maya. Hanya perbedaannya seperti itu. Jadi terus, dari semua kelas itu ada di Google Classroom semua, ada 24 kelas. Jadi standby per jadwalnya. Jadi karena ini kebijakan yang paling efektif, terutama untuk geser ini memang butuh lebih butuh pengawasan orang tua juga ya. Jadi nggak bisa hanya misalkan kamu ada jadwal nggak sekarang misalkan, hanya atau bahkan sudah belajar apa belum, nggak cukup seperti itu ya Bu. Bapak Ibu semua perhatikan jadwal yang tertera di jadwal pelajaran anak itu, dibaca misalkan hari ini hari Senin jam ke-1 misalkan 8.10 ya Bu ya. 8.10 itu ada jadwal siapa, misalkan di situ sudah memberikan materi apa, tugas apa, itu Bapak Ibu semua bisa pantau semuanya di situ. Bahkan misalkan Ibu, kemarin ada yang japri ke saya, Pak saya itu kerja, jadi saya nggak bisa memantau anak saya langsung di rumah. Tapi dengan adanya GCR ini, saya bisa ikut memantau anak saya gitu. Anak saya sudah daftar hadir, ngisi daftar hadir belum nih? Di jam ke-1, jam ke-2 gitu. Itu japri ke saya langsung Bu. Ini Bu, matur suwun gitu kan. Makanya sekarang tuh era digital seperti ini memang kalau misalkan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya insya Allah bisa lebih bermanfaat lagi. Gitu. Ada. Jenengan kerja di kota misalkan, sekarang anaknya di Karangkucung, jenengan kerja di Jakarta misalkan, pun masih bisa tetap memantau di ruang belajar online itu ya Bu ya? Bisa. Malah lebih fleksibel ibaratnya. Kalau anak-anak masuk kan berarti ya Bapak Ibu bekerja di Jakarta misalkan tidak bisa melihat. Nah kalau di dunia maya malah dari mana saja bisa memantau. Bisa boleh nanti di salah satu beberapa kelas ada wali murid juga yang saya masukkan ke sana agar supaya nanti bisa memantau anaknya tersebut. Terus konteksnya di GCR itu seperti apa Bu pembelajarannya? Iya. Konteksnya di GCR itu ya dari guru mapel masing-masing punya kreativitas sendiri ya. Sebenarnya ini ya menganalogikan seperti yang apabila nyata. Ya, apabila yang nyata ya. Cuma ya ini diserahkan kepada setiap guru mapel masing-masing. Jadi punya apa tuh namanya, punya kreativitas masing-masing. Nah, mau misalkan ada yang seperti menjabarkan materi secara tidak langsung, misalkan bisa pakai Zoom kayak gitu kan, bisa mungkin, atau misalkan hanya dari materi itu dijabarkan dengan video dikirimkan bisa, atau misalkan share linknya, videonya diuploadkan ke YouTube, kita semua bisa mengulang-ulang untuk bisa memahami apa yang diajarkan di sana, itu bisa ya. Iya, bisa. Dan juga bukan cuma materi, ada juga kalau saya pernah mencoba itu ulangan Bu ya. Ulangan juga bisa. Ulangan di Google Classroom atau Google Form. Dan langsung ya Bu ya. Kalau misalnya, loh kok kalau ulangan mereka ngerjakannya di rumah kayak gitu. Di rumah pun kalau misalkan diberikan kesempatan untuk membaca atau diberikan kesempatan untuk ini ya susah,
Kecuali kalau misalkan langsung nih jam 7.30 misalkan hanya diberikan waktu setengah jam, nggak boleh lebih, gitu bisa seperti itu. Jadi wah, ulangan apa? Ulangan kok misalkan yang mengerjakan orang tua loh. Kalau misalkan ada waktu nanya orang tua, ada waktu buka buku, kalau waktunya hanya setengah jam nggak cukup. Kecuali kalau memang ada arahan dari bapak ibu guru, boleh silahkan tanya Google atau tanya bapak ibu di rumah, atau misalkan minta dibantu kayak gitu. Ya boleh ibu ya. Iya. Jadi intinya ya kalau misalkan semacam ulangan berarti nggak objektif dong kalau gitu, karena di rumah kan bisa minta cari tahu ke orang tua, ke Google ya, buka buku, ya bisa jadi mungkin kalau itu semacam tugas kayak gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan itu adalah ulangan yang guru itu men-setting ya waktunya, batasan waktunya, misalkan hanya itu tadi yang dikatakan waktu itu ya 30 menit dengan waktu yang sedikit, soalnya 30 soal misalnya. Satu soal. Nah itu nggak ada kesempatan untuk tanya kanan kiri. Ini di saat yang guru itu memberikan satu ulangan yang seperti ini itu untuk menilai keobjektifan dari anak ini. Nah ini. Jadi kita memang sudah sering memberikan satu hal yang subjektif lah ya Mas Yudo, boleh nanya sini sana, yang mengerjakan ibu lah dan lain-lain gitu. Silakan, ada kalanya hal seperti itu. Namun guru juga ingin mengetahui anak ini sebenarnya seperti apa sih. Jadi di sana bisa, jadi tidak hanya nyata offline di sekolah kita bisa mengadakan satu hal yang objektif, tetapi di dunia maya semacam GCR juga bisa. Terus ini Bu, apa namanya, berkaitan dengan masih di GCR ini, kita kan di tahun pertama selalu ada permasalahan ya Bu ya? Iya. Maksudnya ada kendala dari sinyalnya tidak ada, dan pasti juga sekarang ini, maksudnya tetap dengan permasalahan yang sama. Masih, iya. Misal nih Bu, kita sudah mengalami 1 tahun, akhirnya kita evaluasi, jadi kebijakan yang sekarang ini kan, misalnya ada temuan setelah dimulai pembelajaran tahun ajaran baru nih, KBM tahun ajaran baru, begitu dilaksanakan PTS, dibuka laporan hasil belajarnya selama 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan, ternyata banyak sekali alfanya Bu. Misalkan dari awal KBM, dari awal tahun ajaran baru sampai pelaksanaan PTS, kemudian ada rekapan daftar hadir itu, sampai kejadian misalkan 12 kali alfa misalkan tidak mengikuti, atau bahkan ada yang seperti ini, saya belum pernah mengikuti sama sekali. Nah, kira-kira apa langkah yang akan diambil gitu Bu? Ya ini menjadi PR kita bersama ya, dulu yang 1 tahun kita ngalamin dulu ya. Sampai berapa, 1 semester kosong itu. Tidak pernah mengikuti. Alasannya sama seperti itu Bu. Lah itu kebijakan dari kurikulum sih ya ini ya, yang didukung. Nah semestinya ini harus didukung, karena kebijakan kurikulum kalau hanya kurikulum saja nggak bisa. Ini harus betul-betul saling bekerja sama dengan baik dari persiswaan, dari pokoknya semua lini, semua anggota yang ada di SMK itu harus betul-betul bekerja sama. Jadi kalau hanya kurikulum saja, nonsen tidak akan pernah bisa pokoknya. Nah, jadi kebijakan yang diambil adalah kalau ada ya yang ini bukan kalau ada, tapi memang betul-betul ada dari mulai pertama hingga sampai akhir tidak pernah mengikuti pembelajaran. Yang diikuti hanya PTS, PAS, PAT. Itu yang dimiliki. Nah, terus dari mana itu pembelajaran? Nilainya dari mana? Dari itu. Kami dari pihak kurikulum membuat satu teknik lah ya, teknik untuk semacam mengundang wali murid sambil mencari permasalahannya, sebenarnya apa yang dialami oleh anak tersebut, kendalanya apa. Intinya kami itu memfasilitasi pada semua wali murid yang entah dari jenjang apa saja yang mengalami kendala, sehingga nanti tetap bisa mengikuti pembelajaran. Jadi dengan cara mengundang orang tua, sini beserta dengan anaknya agar bisa menyelesaikan. Nah, walaupun nanti sudah diundang ke sini juga ada yang tetap tidak
berangkat. Mohon kesadarannya Bapak Ibu semua di rumah. Sekali lagi, pendidikan bukan merupakan tanggung jawab Bapak Ibu guru saja, namun dari rumah itu juga, itu malah sangat penting. Anak seperti apa di sekolah ini berasal dari rumah. Jadi kalau anak ada laporan dari sekolah, anak ini kok, maaf ya Bapak Ibu, bukan mendikte anak-anak yang tidak baik, yang namanya anak-anak yang seperti itu memang harus dididik terus nih. Ada anak yang mungkin sikap-sikapnya kurang baik atau apa, itu bukan salah siapa-siapa Bapak Ibu, tapi salah dari rumah. Monggo dikoreksi bersama-sama supaya anak itu jangan sampai menjadi generasi muda yang hancur. Jangan, kasihan. Mari kita bersama-sama untuk saling mensukseskan pendidikan ini supaya anak-anak segala keterbatasan yang iya, ada. Terbatasan itu sudah biasa. Untuk menjadi sukses semua orang punya kesempatan. Jadi yang terbatas ataupun yang sudah kepenuhan itu, yang sudah kepenuhan ya nusen Bapak Ibu, pantauannya di rumah juga harus selalu ada. Jadi bukan karena pandemi kita jadi prestasinya terbatas. Dengan pandemi kita terus bisa berprestasi. Bapak Ibu semuanya, ayo semangat untuk kita terus mendampingi. Itu. Terakhir Bu, satu pertanyaan nih. Ini juga mewakili pertanyaan yang ada nih dari siswa yang memang benar-benar sigap, tangkap, ya tanggap gitu kan. Kalau misalkan terjadi sampai misalkan berulang-ulang kayak gitu, absensi hampir setiap harinya kosong, misalkan setiap mapelnya kosong, apa ada kemungkinan untuk dikeluarkan? Kita bekerja seorang guru dan semua guru di sekolah itu kan memang kebijakan pemerintah ini yang kita ikuti. Jadi ketika kebijakan pemerintah mengatakan I, A, B, C harus dilaksanakan, maka itu betul-betul apa yang menjadi dilema, ya dilema. Ada yang terjadi seperti itu. Tetap anak tersebut walaupun diundang orang tuanya, tidak juga datang ke sini, tetap tidak. Jadi dia hanya mengikuti PTS, PLSP. Terus bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya nilainya ya itu. Adanya itu. Kan harus capaiannya yang penting anak tersebut tidak boleh tidak boleh, ya pokoknya kita mau mengikuti anjuran pemerintah gitu, tidak boleh kita itu menghukum, tidak boleh kita itu apa namanya ya artinya kalau kita tidak mensukseskan anak tersebut lah ya, jadi ketika dia harus naik kelas ya memang tidak boleh di-cut dengan apapun seperti itu. Jadi ya dengan adanya itu, mungkin adanya apa ya itu. Kan kalau PTS ada nilainya ya itu gitu. 0, berarti kalau hanya ada nilai PTS sama PS berarti 0, terus sekarang 5 nilai hanya ada 1 nilai dibagi 5 ya 0, dari mana itu pun harus dapat 100. Maka itu nih Bapak Ibu ya. Nah untuk lulusan ini setahun 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu apa ya sudah ini kita lulusan itu menggunakan nilai rapor. Nah maka itu Bapak Ibu semuanya lah ya, tidak hanya Bapak Ibu yang berkewajiban di sini, itu anak-anak supaya raportnya itu tetap baik, upayakan selalu mengikuti pembelajaran. Karena apa? Kelulusan nanti diperoleh dari nilai rapor portofolio itu. Jadi kalau nilainya maaf, kalau tidak pernah masuk, nanti nilainya 3, apakah pernah ada? Oh ada. Mau dari mana naik kelas? Nilai kosong mau naik kelas dari mana? Iya. Jadi tetap harus ada. Raport itu tetap harus ada. Jadi walaupun pemerintah udah lunak selunak-lunaknya, tetapi tetap harus ada. Kalau tidak ada, ya ditanya tersebut. Gimana mau sekolah lanjut? Kalau tidak, ya kan bukan kita yang mengeluarkan, bukan. Jadi nanti ditanya, tetap nanti bukan menekan Bapak Ibu, bukan. Karena ini harus nilai rapor ya. Nilai rapor itu harus ada karena nanti untuk bahan kelulusan. Nah kalau tidak mau saja, ya nanti ditanya itu tadi. Gimana mau melanjutkan atau tidak? Kalau misalkan mengeluarkan bukan kami yang mengeluarkan, jadi kami tidak seperti itu. Oke, menarik sekali ya.
bahasa kita dari awal sampai akhir ya. Jadi itu mudah-mudahan dari perbincangan kita kali ini ya Bu ya bisa meluruskan apa yang melengkung di lapangan, kemudian juga memberikan pemahaman apa yang tidak dipahami di lapangan, kayak gitu kan harapannya seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya belum disampaikan di sini, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar atau misalkan bisa di khusus untuk wali murid ya, khusus untuk wali murid bisa dijaprikan ke wali kelasnya atau bisa dijaprikan ke guru mapelnya terkait kendala-kendala apa yang ada di lapangan terkait pengembangan peserta didik atau anak-anak Bapak Ibu semua kayak gitu. Jadi itu ya Bu ya. Iya. Mungkin saya minta untuk quotes hari ini Bu dari ibu kurikulum kita. Kira-kira Bu ada quotes apa hari ini? Apa saja ya? Mau 3 kata apa mau 2? Baik Pak. Untuk anak-anak di rumah. Oke, ya baiklah dari kami kurikulum harap pada semua anak didik kami semua sebagai semuanya supaya tidak boleh menyerah apapun yang terjadi kondisinya sekalipun dengan keterbatasan tetap harus semangat. Apapun yang kamu alami dengan keterbatasan itu tidak akan ada yang menghalangi kamu banyak-banyaklah berkomunikasi dengan wali kelas. Kalau tidak memiliki paketan pulsa untuk menanyakan boleh datang ke sini, pasti difasilitasi. Jangan menyerah dengan apapun kendala yang dialami kalian. Tetap semangat. Bagi yang sudah terpenuhi, jangan lengah. Boleh main, tetapi harus prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang saatnya main, mana saatnya istirahat ibadah, itu menjadi bagian baik kalian. Tetap semangat, walau pandemi tidak menghalangi. Yes. Luar biasa. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Apabila dalam penyampaian atau dalam berbincang, berkomunikasi di sini menyampaikan hal-hal yang memang sifatnya punya dasar ya Bu, kita selalu dalam berbicara itu selalu didasarkan suatu hal yang memang menjadi patokan ya gitu. Kalau misalkan ada penyampaian yang kurang diterima, ada penyampaian yang kiranya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja,